waktu udah nyala kita panasin beberapa menit lah, nah itu mobil tuh nggak bisa jalan. Kukira itu kayak ada batu yang menghalangi, tapi ternyata nggak bisa. Terus aku jalanin mobilnya ya, aku gas-gas itu kayak berat banget ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang mobil kita yang kita buang tempo hari. Jadi buat teman-teman yang udah nonton di video aku sebelumnya tentang balik nama mobil di Jepang, di situ kita sharing cara balik nama mobil di Jepang. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan informasi itu silahkan bisa dicek di video itu. Jadi teman-teman, jadi di video kali ini kita mau bahas mobil kita yang dibuang, sekalian kita juga mau liatin mobil baru kita. Oke, langsung to the point aja. Kenapa mobil kita buang? Ini jadi ceritanya itu 4 bulan yang lalu kan kita pulang, enggak 4 bulan. Sebulan yang lalu kan kita baru balik dari Jepang, kita liburan di Indonesia itu selama 4 bulan ya. Jadi mobil itu kita tinggal di parkiran Apato, dan itu kita tinggal selama 4 bulan. Ternyata setelah kita balik dari Indonesia itu mobil kita itu nggak mau jalan karena apa? Kampas remnya itu kering ya, jadi nggak bisa muter bannya itu. Jadi kita kan kalau mobil diparkir kita apa namanya, parkir pakai rem parkir ya, rem parkir bukan namanya. Nah, rem parkir itu jadi mobil itu nggak gerak sama sekali, nggak ada yang manasin, jadi oli itu kan nggak mau apa ya, jalan ke mesinnya ya, jadi itu kayak mendep di situ gitu ya, jadi nggak jalan, jadi nggak ada pelumasnya, otomatis jadi kering, dan akibatnya mobil nggak mau jalan sama sekali. Bahkan gitu ya, waktu kita mau nyalain apa mesinnya juga nggak mau nyala sama sekali. Akhirnya itu dia apa sama teman itu di strum aki, di strum akinya, terus baru mau nyala mesinnya. Nah setelah nyala kita panasi bentar ya, karena kita tinggal itu kan waktu musim dingin, jadi cuaca dingin, terus kita balik itu pas musim panas gitu kan, jadi kayaknya itu kayak bener-bener mobil udah rusak mungkin ya, jadi nggak bisa jalan, udah kayak nggak terurus lah gitu. Nah waktu udah nyala kita panasin beberapa menit lah, nah itu mobil tuh nggak bisa jalan. Kukira itu kayak ada batu yang menghalangi, tapi ternyata nggak bisa. Terus aku jalanin mobilnya ya, aku gas-gas itu kayak berat banget ya. Setelah dicek ternyata itu kampas remnya itu kering, jadi mobilnya itu nggak mau gerak, jadi bannya itu stuck di situ, nggak bisa apa ya, muter. Nah seketika kita langsung putuskan, kita kan lagi mikir sebenarnya kita itu mau ambil mobil itu buat kita sakeng ya, kebetulan pas bulan 8 itu kan waktunya sakeng mobil. Nah kita mau sakeng dulu karena kita kan baru ganti Apato, otomatis tuh banyak barang-barang yang harus dipindah-pindah, kita butuh mobil buat angkut-angkut barangnya, dan ya parahnya mobilnya nggak bisa jalan. Akhirnya kita mau sakeng, kita pikir-pikir kayaknya ini mobil kalau sakeng itu inspection ya, kayak kir ya, kayak kir di Indonesia, jadi pengecekan seluruh mesin mobil dan lain sebagainya, jadi rem, mesin dan lain sebagainya. Itu kita pikir itu mungkin akan mahal ya, mungkin kita bakalan habis 10 jutaan, mungkin bisa lebih. Jadi kita pikir kayaknya daripada dipaksain buat bawa ke bengkel karena kerusakannya udah parah dan mobil nggak bisa jalan, kita juga butuh derek untuk ambilnya, kita belum bayar dereknya. Yaudah akhirnya kita buang mobilnya di detik itu juga. Dan kita buang mobil itu juga apa ya namanya, kayak karena nggak rencana ya, akhirnya itu teman ngantarin ke bengkel mobil ya buat ngebuang mobilnya. Jadi kalau buang mobil di Jepang itu sistemnya itu kita harus bayar ya, harus bayar. Nah karena apa, mobilnya juga nggak bisa jalan, otomatis butuh derek kan. Nah sebenarnya tuh dari bengkelnya tuh narifin itu udah mahal ya, buat buang mobil itu 1 mang, jadi sekitar 1 jutaan. Jadi mobil kalau di Jepang itu ya guys ya, kalau mobil dibuang atau udah gak dipakai, kalau semisal dari bengkel itu masih mau dibenerin, biasanya akan dibenerin dan akan dijual lagi untuk yang mau pakai. Biasanya yang beli-beli mobil bekas-bekas tua kayak gitu itu dari orang aslinya yang tinggalnya itu nggak lama-lama di Jepang, itu biasanya mau mereka beli-beli mobil yang kayak gitu. Nah akhirnya kan
kita bayar ya di situ. Nah, kebetulan nih ada cerita lucu nih, suamiku di dompet itu nggak ada uang 1 mang atau ya 1 mang ya 10.000 yen dan bengkelnya itu udah kayak memelas gitu kan, kayak ya udah punyanya uang kamu berapa, 5.000, terus akhirnya dikasih 5.000 dan bengkelnya mau. Jadi kita buang mobil itu cuma bayar 5.000 yen atau sekitar 500.000 ya, padahal itu juga butuh derek buat ambilnya karena mobilnya itu nggak bisa jalan. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin video aku sebelumnya pasti tahu mobil yang mana yang aku buang ya. Pokoknya mobil yang udah menemani kita selama 2 tahun di Jepang, pokoknya penuh dengan memori. Jadi nanti aku tunjukin ya mobilnya yang seperti apa. Tapi sayangnya itu pas kita buangnya itu kita nggak kepikiran buat video ini ya, karena kita itu benar-benar baru nyampe Jepang dan banyak urusan untuk ngurus perpindahan itu, yang ambil-ambil barang sana sini, jadi nggak bisa kita videoin. Tapi ya nggak apa-apa, jadi kita bisa cerita di sini. Jadi inilah mobil pertama kita di Jepang yang kita buang. Sedih sih sebenarnya, karena ini adalah mobil yang benar-benar penuh kenangan dan menemani kita selama 2 tahun di Jepang. Dan ini dulu kita beli itu harganya sekitar 17 jutaan. Oke teman-teman, jadi inti dari cerita di video ini kita mau bahas tentang mobil kita yang baru. Jadi kita beli mobil tahun 2009, mereknya Tanto tapi ya custom. Jadi mobil ini alhamdulillah kita dapat mobil yang lebih bagus ya kalau menurutku, dan lebih gede karena sekarang kita udah ada anak dan kita biasanya belanja-belanja juga butuh space buat naruh belanjaannya. Kayaknya ini mobil ini juga cukup ya untuk kita pakai sekarang, jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil kayak mobil yang dulu. Kita beli mobil ini tuh lewat Facebook ya, alhamdulillahnya kan kemarinnya gitu kita buang mobil dan besoknya alhamdulillah kita langsung dapat mobil ini. Kita beli mobil ini itu seharga 230 yen, jadi kalau dirupiahkan itu sebesar berapa? 23 juta ya, sekitar 23 juta setengahan mungkin ya kalau kurs sekarang. Dan Tanto ini keluaran dari Daihatsu. Oke, langsung aku liatin mobilnya. Jadi untuk setirannya itu modelnya kayak gini guys, jadi lebih lebar dan pandangan buat ke depannya itu juga lebih lebar karena mobil ini kan lebih tinggi. Jadi perasaanku waktu nyetir ini tuh sangat lega. Terus untuk ini namanya apa, speedometernya itu lebar, jadi nggak, biasanya kan kalau speedometer tepat di depan setirannya. Jadi ini penuh ya, dari sisi kanan ke kiri ini penuh speedometer. Nah terus di sini juga ada monitor dan di sini juga ada kameranya, tapi kamera yang berfungsi cuma kamera belakangnya buat kita ngarahin kita parkir. Terus juga ada TV-nya. Nah ini ada radio, kita juga pakai disk. Di sini juga ada TV ini. Terus di sini juga bisa kita pakai apa namanya ini, USB, bukan USB ya? Ya USB ya, USB. Terus untuk AC ini juga alhamdulillah lebih normal, lebih kencang. Kalau mobilku yang dulu kan kita sempat benerin AC-nya itu bayar 2 juta ya. Jadi alhamdulillah di sini mobilnya itu lebih sehat, lebih bagus dan lebih fit ya kayaknya ya. Terus untuk kakinya itu juga kita bisa lebih leluasa nih. Contoh di suamiku, dia juga nggak kesempitan karena di atasnya itu masih ada space ya, jadi sangat luas. Dan untuk storage-nya itu juga banyak. Nih di sini ada, biasanya aku taruh HP atau jajanan. Terus depan sini juga ada. Nah, terus sini lagi juga ada. Nah, terus sini lagi juga ada. Nah, ini CD, terus sini juga ada. Nah, ini ada surat-surat mobilnya. Dan untuk giginya itu di sini sama seperti yang dulu juga di sini nggak sih? Yang dulu di mana sih? Belakang atau sini? Ah ya. Di sini ya juga ya. Giginya di sini. Dan ini STNK kepemilikan mobil di Jepang. Jadi mobil ini tuh 660 cc ya. Jadi mobil kecil juga, kalau di sini disebutnya K car ya, mobil jenis K atau mobil jenis plat kuning.
Wah. Halo. Dan ini untuk kursi belakangnya ada 2, dan ini anakku. Ini udah kursi paten buat anakku. Jadi di Jepang wajib pakai car seat ya. Ini lihat, ini luas banget. Dan ini untuk space kakinya juga luas. Dan ini untuk pintunya, pintu geser. Nah, belakangnya juga luas. Kita bisa taruh pushchair, stroller bayi di sini. Jadi banyak space banget buat naruh barang di dalam mobil. Dan untuk yang belakang, pintunya bukaan kayak gini. Ada lagi. Dan itulah dia teman-teman, mobil baru kita yang kita beli di sini. Ya, sebenarnya ini juga termasuk mobil kecil tapi sangat fungsional. Jadi menurut aku ya, kalau mobil di Jepang itu emang terjangkau untuk semua kalangan ya. Dan satu lagi, aku sering banget dapat pertanyaan, kalau punya mobil apakah harus punya parkiran. Jadi gini teman-teman, biasanya kan untuk apartemen ya, jadi kita bilangnya itu apato. Nah, setiap apato itu biasanya udah disediain parkirannya. Tinggal dari pihak apatonya itu parkirannya bayar atau tidaknya, gitu ya. Dan biasanya kan disediakan nomor-nomornya. Jadi untuk apato nomor ini, parkirannya nomor ini udah ada udah ada ketentuannya dari pihak apatonya. Jadi teman-teman kalau mau beli mobil kayaknya nggak usah bingung tentang parkiran deh. Yang penting teman-teman ya harus punya SIM aja gitu, ya kan, smart SIM dan beli mobilnya ya. Oke, itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah pasti aku balas. Dan mungkin kalau ada masukan lainnya, silahkan juga bisa ditulis di komentar juga ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga memberikan informasi juga. Dan jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan share videonya jika bermanfaat. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.